Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan di hari pernikahanmu, hari yang seharusnya penuh senyum bahagia. Kamu justru duduk membeku di atas pelaminan. Riasan indah menutupi hati yang remuk redam, dan di hadapan ratusan pasang mata, tatapanmu terkunci pada satu sosok di ambang pintu. Dia, cinta sejatimu yang terpaksa kamu tinggalkan, kini datang sebagai tamu di hari di mana kamu resmi menjadi milik orang lain. Satu tetes air mata yang jatuh, menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi cinta yang baru saja dimulai. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Suara gamelan itu seharusnya terdengar merdu, mengalun syahdu, mengisi setiap sudut gedung pertemuan mewah di jantung kota Yogyakarta ini. Namun di telinga Anya, alunan itu terdengar seperti sebuah lonceng kematian. Lonceng yang menandakan akhir dari semua mimpi, dan awal dari sebuah kehidupan yang tidak pernah ia inginkan. Ia duduk bersimpuh di atas pelaminan megah, terbalut kebaya pengantin berwarna putih gading yang berkilauan, dan kain songket Palembang yang terasa berat membebat kakinya. Semuanya sempurna. Semuanya indah. Semuanya sebuah kebohongan besar. Di sampingnya, duduk seorang pria yang kini berstatus sebagai suaminya. Rian. Nama yang baru ia hafal seminggu yang lalu. Pria itu tampak baik. Wajahnya tidak buruk, dan senyumnya meskipun terlihat canggung tampak tulus. Tapi bagi Anya, Rian adalah orang asing. Dinding tebal tak kasat mata berdiri kokoh di antara mereka. Rian adalah simbol dari kekalahannya. Simbol dari baktinya yang buta kepada orang tua. Anya memejamkan matanya sejenak, dan kilasan-kilasan menyakitkan itu kembali berputar tanpa izin. Suara ayahnya yang tegas, namun terdengar final. Anya, ini demi nama baik keluarga. Ayah tidak meminta, tapi ayah memerintahkan kamu. Lalu wajah ibunya, yang memeluknya sambil berbisik lirih di antara isak tangis. Ikhlaskan ya, Enduk, doakan saja semoga ini yang terbaik dari Allah. Terbaik, kata itu terasa seperti racun. Bagaimana mungkin ini yang terbaik, ketika separuh jiwanya telah direnggut paksa? Bagaimana mungkin ini yang terbaik, ketika setiap tarikan napasnya terasa sesak oleh rindu pada sosok yang lain? Sosok yang seharusnya duduk di sampingnya saat ini. Ia membuka matanya perlahan. Pandangannya menyapu lautan tamu yang datang silih berganti. Mereka tersenyum, menyalaminya, mengucapkan selamat dengan wajah penuh sukacita. Anya membalasnya dengan senyum palsu yang sudah ia latih selama berhari-hari di depan cermin. Senyum yang terasa kaku, dingin, dan kosong. Bibirnya bisa tersenyum, tapi matanya tidak bisa berbohong. Matanya adalah jendela menuju jiwa yang sedang berduka. Beberapa kali, riasan tebal di bawah matanya ia sentuh pelan, memastikan tidak ada air mata yang nekat menerobos keluar. Tidak sekarang, jangan sekarang, bisiknya dalam hati. Pandangannya terus berkelana, melewati barisan tamu, menuju ke arah pintu masuk utama yang dihiasi janur kuning melengkung indah. Sebuah kebiasaan bodoh yang tidak bisa ia hentikan. Sebagian dari dirinya berharap sosok itu tidak akan datang. Kehadirannya hanya akan membuat siksaan ini menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Namun, sebagian kecil dari hatinya yang paling egois justru merindukannya. Mengharapkan kehadirannya, hanya untuk melihat wajahnya sekali lagi. Untuk yang terakhir kali. Dan kemudian, waktu seolah berhenti. Di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, sesosok pria berdiri terpaku di ambang pintu. Postur tubuhnya yang tegap, bahunya yang bidang, dan cara ia berdiri. Anya mengenali siluet itu bahkan dalam gelap sekalipun. Pria itu mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna gelap. Rambutnya disisir rapi. Namun tatapan matanya, tatapan itu menusuk langsung ke jantung Anya. Tatapan yang sama, yang selalu bisa membuatnya merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Arya. Napas Anya tercekat di tenggorokan. Gamelan yang sejak tadi mengalun,
kini lenyap tak bersuara. Suara riuh para tamu mendadak sunyi. Yang ada hanyalah degup jantungnya sendiri yang berpacu liar, memompa darah ke seluruh tubuhnya dengan kekuatan penuh. Dunia Anya seolah menyempit. Hanya ada dirinya, dan Arya yang berdiri di kejauhan. Mereka saling menatap, melintasi puluhan meter dan ratusan pasang mata yang tidak mengerti apa-apa. Dan pertahanan yang sudah susah payah Anya bangun sepanjang hari, akhirnya runtuh. Satu tetes air mata yang panas berhasil lolos dari sudut matanya, mengalir perlahan di pipinya, mengukir jejak basah di atas riasan sempurna, dan jatuh tanpa suara di atas kain songket yang berkilauan. Dunia di sekitar Anya seakan bergerak dalam gerakan lambat. Tatapan mata mereka terkunci, membentuk sebuah jembatan tak terlihat yang membentang di atas lautan manusia. Di mata Arya, Anya melihat semua pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Ia melihat luka, kebingungan, dan sebersit rasa pengkhianatan yang begitu dalam. Mengapa? Anya, mengapa? Pertanyaan itu seolah menggema di dalam kepalanya, diucapkan tanpa sepatah kata pun. Dan air matanya yang terus mengalir adalah satu-satunya jawaban yang bisa ia berikan. Sebuah jawaban yang berarti, aku terpaksa, aku tidak berdaya, maafkan aku. Getaran kecil di sampingnya menyadarkan Anya dari dunianya yang membeku. Rian, suaminya, bergerak sedikit. Pria itu merasakan perubahan pada diri Anya. Ia merasakan tubuh Anya yang mendadak kaku, dan senyum yang bahkan sudah palsu itu kini lenyap seluruhnya. Rian mengikuti arah pandang Anya. Ia melihat sosok pria yang berdiri tegap di pintu masuk. Ia tidak mengenalnya, tapi ia bisa melihat dengan jelas efek kehadiran pria itu pada wanita yang baru beberapa jam lalu sah menjadi istrinya. Rian melihat jejak air mata di pipi Anya yang mulus. Sesuatu yang dingin dan tidak menyenangkan mulai merayap di dalam hatinya. Sebuah rasa cemburu yang prematur, bercampur dengan rasa malu dan bingung. Di seberang ruangan, Arya menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Melihat Anya di pelaminan, dengan pria lain di sampingnya, adalah pemandangan paling menyakitkan yang pernah ia saksikan. Tapi ia tidak bisa hanya berdiri di sini. Ia harus melakukannya. Ia harus mengucapkan selamat, setidaknya untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, meskipun nyatanya ia hancur berkeping-keping. Dengan langkah yang terasa berat seolah menginjak ribuan paku, ia mulai berjalan, melintasi para tamu, mendekati panggung pelaminan yang terang benderang itu. Bagi Anya, setiap langkah Arya adalah dentuman genderang perang yang mendekat, siap meledakkan keheningan yang rapuh ini. Akhirnya, Arya tiba di depan panggung. Ia berhenti sejenak, mendongak menatap Anya. Ia memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. Namun senyuman itu tidak pernah sampai ke matanya. Selamat ya, Anya, ucapnya. Suaranya serak, nyaris berbisik, namun terdengar jelas di tengah musik yang kembali mengalun. Setiap huruf dalam ucapan itu terasa berat, penuh dengan kenangan dan luka. Semoga bahagia. Kata terakhir itu diucapkannya dengan jeda yang menyiksa, seolah ia sendiri ragu dengan apa yang ia katakan. Anya tidak mampu menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Jika ia membuka mulutnya, ia takut yang akan keluar hanyalah isak tangis yang akan mempermalukan semua orang. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Sebuah gerakan kecil yang terasa begitu melelahkan. Ia menelan ludah, mencoba membasahi tenggorokannya yang kering, dan berbisik sangat pelan. Makasih. Melihat interaksi aneh itu, Rian merasa harus mengambil alih. Ia tidak bisa membiarkan suasana canggung ini berlarut-larut di depan istrinya. Ini adalah pestanya, dan ia adalah sang mempelai pria. Dengan gerak yang sedikit kaku, ia mengulurkan tangannya pada Arya. Terima kasih sudah datang, katanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Saya Rian, suami Anya. Rian sengaja memberi penekanan pada kata, suami. Sebuah penegasan status. Sebuah deklarasi kepemilikan di hadapan pria yang jelas-jelas memiliki sejarah dengan istrinya. Arya akhirnya mengalihkan pandangannya dari Anya, menatap Rian. Untuk sesaat, ia tampak terkejut, seolah baru menyadari keberadaan pria itu. Ia menyambut uluran tangan Rian.
Genggaman tangannya kuat dan dingin. "Arya," jawabnya singkat. Mata mereka bertemu. Sebuah pertarungan tanpa suara terjadi di antara kedua pria itu. Pertarungan antara masa lalu dan masa kini. Antara pemilik hati dan pemilik status. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arya melepaskan genggaman tangannya. Ia memberikan satu anggukan kecil pada Rian, lalu kembali menatap Anya untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan yang menyimpan ribuan kata perpisahan. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik badan dan berjalan menjauh, kembali melebur dalam kerumunan tamu dan menghilang dari pandangan Anya. Anya menatap punggung Arya yang semakin menjauh sampai benar-benar lenyap. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang merenggut jantungnya, membawanya pergi bersama langkah kaki Arya. Musik gamelan kembali terdengar nyaring, seolah mengejek kesedihannya. Semuanya kembali normal, namun bagi Anya, semuanya telah hancur. Tiba-tiba, ia mendengar suara Rian di sampingnya. Pelan, dingin, dan penuh selidik. "Siapa dia, An?" Itu bukan sebuah pertanyaan. Itu adalah sebuah tuntutan. Pertanyaan Rian menggantung di udara, dingin dan tajam seperti bilah pisau. "Siapa dia, An?" Darah Anya seolah berhenti mengalir. Tenggorokannya kering kerontang. Ia bisa merasakan tatapan Rian menusuknya, menuntut jawaban yang tidak mungkin ia berikan. Di bawah sorotan lampu pelaminan yang terang benderang, ia merasa telanjang dan terhakimi. Apa yang harus ia katakan? Kebenaran akan menyulut api yang akan membakar semuanya. Kebohongan hanya akan menunda ledakan itu. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Anya memilih jalan tengah yang paling pengecut. Ia menundukkan kepalanya, menatap jemarinya yang saling bertaut di pangkuan. "Dia, teman lama," bisiknya. Suaranya bergetar hebat. "Teman kuliah dulu." Setiap kata terasa seperti duri yang menyangkut di tenggorokan. Ia tidak berani menatap Rian. Ia takut Rian akan melihat kebohongan itu dengan jelas di matanya. Hening sejenak. Anya bisa mendengar napas Rian yang memberat. Lalu, sebuah helaan napas sinis terdengar dari sampingnya. "Teman," Rian mengulang kata itu. Nadanya penuh dengan ejekan yang tidak disembunyikan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Suaranya kini pelan namun penuh penekanan. "Teman biasa, tidak membuat pengantin wanita menangis di hari pernikahannya, Anya." Jantung Anya mencelos. Tertangkap basah. Tuduhan itu begitu telak, begitu benar, hingga ia tidak punya kata-kata untuk membantah. Dinding pertama di antara mereka telah dibangun. Sebuah dinding tinggi dan dingin bernama kecurigaan. Anya ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi mulutnya keluh. Ia hanya bisa diam, membiarkan tuduhan itu menggantung di antara mereka seperti awan badai yang gelap. Sebelum Rian sempat melanjutkan kalimatnya, seorang wanita parubaya dengan sanggul rapi dan kebaya seragam berwarna marun mendekati pelaminan. Itu adalah Ibu Wati, ibunda Rian. Wajahnya dihiasi senyum ramah, namun matanya yang tajam menangkap dengan cepat suasana tegang di antara kedua mempelai. "Rian, Anya, ayo senyum sedikit, nak," katanya dengan suara yang manis namun terdengar seperti perintah. "Itu rombongan dari kantor Papa sudah antre. Mau foto bersama." Perintah itu adalah penyelamat sekaligus siksaan baru. Anya dan Rian terpaksa memasang kembali topeng mereka. Rian merangkulkan lengannya di bahu Anya, sebuah gestur yang seharusnya mesra, namun terasa kaku dan posesif. Anya memaksakan seulas senyum ke arah kamera. Blitz kamera menyala berkali-kali, mengabadikan potret pasangan bahagia yang palsu. Setiap kilatan cahaya terasa seperti cambuk, mengingatkannya pada peran yang harus ia mainkan. Ia adalah Nyonya Rian sekarang, dan ia harus terlihat bahagia. Setelah beberapa sesi foto yang terasa seperti selamanya, Anya akhirnya menemukan alasan untuk melarikan diri. "Mas, aku izin ke belakang sebentar," bisiknya pada Rian. Rian hanya mengangguk singkat, tanpa menoleh. Tapi Anya bisa merasakan tatapan matanya yang terus mengawasinya saat ia menuruni panggung dan berjalan menuju toilet. Di koridor yang lebih sepi, Anya bersandar di dinding yang dingin.
Akhirnya ia bisa bernapas. Ia menatap pantulan dirinya di sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Seorang wanita cantik dalam balutan gaun pengantin yang mahal, dengan mata yang sembab dan tatapan yang kosong. Siapa wanita ini? Ini bukan dirinya. Anya. Sebuah suara memanggilnya dari belakang. Ibunya. Anya berharap akan mendapatkan pelukan, atau setidaknya kata-kata yang menenangkan. Namun yang ia dapatkan justru sebaliknya. Ibunya mendekat. Raut wajahnya tampak cemas dan sedikit marah. Jaga sikapmu. Enduk. Kamu lihat tadi, kan? Ibu mertuamu sampai turun tangan. Jangan buat malu keluarga. Tapi, Bu. Tidak ada tapi. Potong ibunya cepat. Suaranya berbisik tajam. Apapun yang terjadi di masa lalumu, lupakan. Kubur dalam-dalam. Sekarang kamu adalah istri Rian. Kebahagiaanmu ada bersamanya. Tugasmu adalah berbakti dan melayani suamimu. Ingat itu. Kata-kata itu menghantam Anya lebih keras dari tamparan. Tidak ada tempat untuknya berlindung. Tidak ada bahu untuknya bersandar. Keluarganya sendiri yang mendorongnya ke dalam jurang ini, kini memintanya untuk tidak berteriak minta tolong. Ia benar-benar sendirian. Dengan hati yang hancur lebur, Anya kembali ke pelaminan. Ia kembali duduk di singgasananya yang megah, di samping pria yang kini menatapnya dengan tatapan asing. Rian tidak lagi berbicara padanya. Ia hanya sibuk menyalami tamu, dengan senyum bisnis yang terpasang di wajahnya. Musik gamelan terus mengalun. Pesta masih berlangsung meriah. Namun bagi Anya, semuanya telah usai. Ia adalah seorang tahanan cantik di dalam pesta perayaan penjaranya sendiri. Ia menatap kosong ke arah kerumunan, tidak lagi mencari siapapun. Karena kini ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Pesta telah berakhir. Tamu terakhir sudah meninggalkan gedung beberapa menit yang lalu, menyisakan keheningan yang canggung. Alunan gamelan telah berhenti, digantikan oleh suara para petugas yang mulai membereskan sisa-sisa perayaan. Kursi-kursi kosong menatap nanar, dan sisa kelopak bunga mawar yang ditabur di karpet merah, kini tampak layu dan terinjak-injak. Sama seperti hati Anya. Riasan di wajahnya terasa berat dan lengket. Tenaganya seolah terkuras habis, bukan karena lelah fisik, tapi karena beban emosional yang harus ia pikul selama berjam-jam. Pertunjukan telah selesai. Perjalanan menuju rumah baru mereka terasa lebih menyiksa daripada keseluruhan acara resepsi. Mereka duduk di kursi belakang mobil mewah milik Rian, dipisahkan oleh jarak yang terasa seperti jurang tak berdasar. Tidak ada percakapan. Rian menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Buku-buku jarinya memutih saat ia mengepalkan tangan di atas pangkuannya. Anya membuang muka ke arah jendela, menyaksikan lampu-lampu kota Yogyakarta yang berlarian. Namun tak satu pun yang menarik perhatiannya. Keheningan di dalam mobil itu begitu pekat, begitu berat, penuh dengan kata-kata yang tidak terucap dan tuduhan yang tak bersuara. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya modern di kawasan perumahan yang tenang. Rumah itu indah, megah, dan pasti sangat mahal. Hadiah pernikahan dari orang tua Rian. Tapi bagi Anya, rumah itu tampak seperti sebuah sangkar emas yang dingin. Rian turun lebih dulu, membukakan pintu untuk dirinya sendiri, dan berjalan masuk tanpa menunggu Anya. Gestur kecil itu sudah menjelaskan semuanya. Anya bukan lagi seorang ratu sehari, ia telah kembali pada posisinya seorang asing. Dengan langkah gontai, Anya mengikuti Rian masuk. Aroma ket baru dan perabotan mahal menyambutnya. Rian tidak berkata apa-apa, hanya berjalan lurus menuju sebuah pintu di ujung koridor. Kamar tidur utama. Kamar pengantin mereka. Saat pintu dibuka, pemandangan di dalamnya membuat perut Anya melilit. Ranjang besar itu dihiasi taburan kelopak mawar merah dan putih, membentuk sebuah hati. Dua angsa yang terbuat dari handuk saling berhadapan di tengahnya. Lilin-lilin aromaterapi dengan wangi melati yang lembut telah dinyalakan di beberapa sudut, menciptakan suasana yang seharusnya romantis. Namun bagi Anya, semua itu adalah sebuah ironi yang kejam. Dekorasi itu seolah mengejeknya, mengingatkannya pada malam pertama yang seharusnya ia lalui dengan penuh cinta,
bukan dengan penuh ketakutan dan kebencian. Klik. Suara pintu yang ditutup dan dikunci oleh Rian terdengar seperti bunyi gembok sel penjara. Habislah sudah jalan untuk melarikan diri. Rian berbalik, dan untuk pertama kalinya sejak insiden di pelaminan, ia menatap Anya sepenuhnya. Wajahnya tidak lagi hanya menyimpan kecurigaan, tapi amarah yang dingin dan terkendali. Sekarang tidak ada lagi tamu, ucap Rian, suaranya pelan, dalam, dan berbahaya. Tidak ada lagi orang tua kita, atau teman-teman mereka yang perlu kita buat terkesan. Ia melangkah mendekat, membuat Anya refleks mundur selangkah. Jadi, aku tanya kamu sekali lagi, Anya, siapa pria itu? Napas Anya memburu. Rasa takut yang murni kini menjalari seluruh tubuhnya. Ia menggeleng pelan. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Mas, aku mohon jangan sekarang. Pintanya dengan suara bergetar. Rian tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa kering dan pahit yang menusuk hati. Jangan sekarang? Lalu kapan? Anya? Besok? Lusa? Setelah kamu menghabiskan malam-malammu di sampingku sambil memimpikan dia. Kata-katanya tajam dan tepat sasaran. Ia maju satu langkah lagi. Kini berdiri tepat di hadapan Anya. Anya bisa merasakan hawa dingin dari amarah pria itu. Jangan khawatir, desis Rian. Tatapannya menghina. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak punya selera pada wanita yang raganya ada di sini, tapi hatinya ada di tempat lain. Anya terkesiap mendengar penghinaan itu. Tapi dengar ini baik-baik, lanjut Rian. Selama kamu masih menyandang status sebagai istriku, aku tidak mau melihat wajah pria itu lagi. Aku tidak mau mendengar namanya disebut di rumah ini. Sedetik pun. Kamu paham? Tanpa menunggu jawaban, Rian berbalik dengan kasar. Ia menyambar satu bantal dan guling dari ranjang pengantin mereka yang indah, lalu melemparkannya ke sebuah sofa panjang di sudut ruangan. Kamu tidur di ranjang. Aku di sini. Katanya singkat dan final. Rian langsung merebahkan dirinya di sofa, memunggungi Anya tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Meninggalkan Anya yang masih berdiri mematung di tengah kamar, masih dalam balutan gaun pengantinnya yang berat. Ruangan itu luas dan indah, tapi terasa begitu sempit dan menyesakan. Malam pertama pernikahannya, ia lalui dalam keheningan yang memekakan, dipisahkan oleh jurang kebencian dari pria yang kini adalah suaminya. Ia adalah seorang istri, namun malam itu, ia merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Anya terbangun karena cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden jendela yang besar. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berada. Ia merasakan kain sprei yang lembut dan asing di kulitnya, dan aroma melati yang samar-samar masih tertinggal di udara. Lalu ia menoleh, dan melihat hamparan kosong yang luas di sampingnya di atas ranjang. Seketika, semua ingatan dari malam sebelumnya menghantamnya seperti ombak besar. Pernikahan. Arya. Pertengkarannya dengan Rian. Ia duduk perlahan. Tubuhnya terasa remuk, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena tidur yang tidak nyenyak, penuh dengan mimpi buruk. Gaun pengantinnya yang berat sudah terlepas. Entah jam berapa semalam ia berhasil melepaskannya sebelum akhirnya jatuh tertidur karena kelelahan. Sofa di sudut ruangan itu juga sudah kosong. Rian sudah tidak ada. Kamar itu rapi, hampir terlalu rapi, seolah tidak pernah ada drama atau air mata di dalamnya. Keadaan itu entah kenapa terasa lebih menakutkan. Dengan ragu, Anya melangkah keluar dari kamar. Rumah itu sunyi senyap. Perabotan mewah dan dinding yang bersih terasa dingin dan tidak berjiwa. Ia mengikuti aroma kopi dan menemukan Rian sudah berada di dapur. Pria itu sudah rapi, mengenakan kaos polo dan celana pendek, sedang menuang air panas ke dalam cangkir. Ia menoleh saat Anya datang, namun tatapannya datar, tanpa ekspresi. Seolah Anya adalah perabot lain di rumah itu. Sarapan sudah ada di meja makan, kata Rian singkat. Suaranya monoton, tanpa kehangatan sedikit pun. Ia tidak menatap Anya saat berbicara, fokus pada cangkir kopinya. Terima kasih, Mas. Jawab Anya pelan, mencoba agar suaranya tidak bergetar. Rian tidak menjawab.
Ia hanya membawa kopinya dan berjalan menuju meja makan yang besar, lalu duduk di kursi utama. Anya mengikutinya dalam diam. Di atas meja, sudah tersaji nasi goreng dan beberapa lauk pauk, mungkin dipesankan atau diantar oleh asisten rumah tangga. Anya duduk di kursi yang paling jauh dari Rian, mengambil piringnya, dan mulai makan dalam keheningan yang menyesakan. Ini adalah sarapan pertama mereka sebagai suami istri. Sebuah sarapan yang dingin, canggung, dan penuh jarak. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi nyaring, memecah keheningan. Anya terlonjak kaget. Rian mendesah pelan, terlihat kesal karena gangguannya. Ia bangkit untuk membuka pintu. Dan di depan pintu, berdiri Ibu Wati dan Bapak Hartono, kedua mertuanya, dengan senyum lebar di wajah mereka sambil menenteng beberapa rantang makanan. "Assalamualaikum, pengantin baru," sapa Ibu Wati dengan riang. Seketika, Rian berubah. Wajahnya yang dingin dan datar langsung berganti dengan senyum hangat. Ia menyalami kedua orang tuanya dengan takzim. "Waalaikumsalam, Mama, Papa. Aduh, kenapa repot-repot sekali pagi-pagi ke sini?" Ia lalu berbalik dan merangkul bahu Anya yang baru saja tiba di belakangnya, menariknya mendekat. Sebuah gestur yang terlihat begitu alami bagi orang tuanya, namun terasa seperti sentuhan bara api bagi Anya. "Ini, Ma, Pak, Anya baru mau sarapan." Sandiwara pun dimulai. "Gimana tidurmu semalam? Enduk? Nyenyak?" tanya Ibu Wati sambil menatap Anya dengan tatapan menyelidik. "Betah di rumah barunya? Kalau ada yang kurang bilang saja sama Rian, ya." Setiap pertanyaan terasa seperti ujian lisan. Anya harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berakting. "Alhamdulillah, Bu, nyenyak sekali," jawabnya sambil memaksakan senyum semanis mungkin. Rumahnya juga nyaman sekali. Lebih dari cukup. Di sampingnya, ia bisa merasakan Rian sedikit meremas bahunya. Sebuah isyarat untuk terus bermain peran. Mereka semua kemudian duduk di meja makan, melanjutkan sarapan yang tertunda dengan suasana yang kini menjadi ramai. Ramai dengan kepura-puraan. Bapak Hartono lebih banyak diam, hanya sesekali tersenyum. Namun Ibu Wati terus berbicara, menceritakan tentang tamu-tamu yang datang semalam, memuji betapa serasinya Anya dan Rian. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang membuat darah Anya terasa membeku. "Syukurlah kalau kalian berdua sudah cocok. Zaman sekarang ini cari jodoh harus hati-hati. Jangan sampai ada cerita-cerita lama yang belum selesai. Nanti repot di belakang hari." Anya menelan ludah. Apakah itu hanya kalimat basa-basi, atau sebuah peringatan terselubung? Ia melirik Rian. Namun pria itu hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan ibunya. Setelah hampir 1 jam, kedua mertuanya akhirnya pamit pulang. Rian dan Anya mengantar mereka sampai ke depan pintu, melambaikan tangan dengan senyum pasangan bahagia sampai mobil mereka hilang di tikungan jalan. Saat pintu rumah kembali ditutup, senyum di wajah Rian langsung lenyap. Tangannya yang sejak tadi berada di bahu Anya, ia lepaskan begitu saja, seolah jijik. Ia menatap Anya dengan tatapan dingin yang sama seperti sebelumnya. "Akting yang bagus," katanya pelan. Suaranya penuh dengan sarkasme yang menggigit. "Teruskan saja seperti itu. Anggap saja ini pekerjaan barumu sekarang. Menjadi menantu yang baik." Setelah mengucapkan itu, Rian berbalik dan berjalan menuju ruang kerja, membanting pintunya sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Meninggalkan Anya yang masih berdiri mematung di ruang makan. Ia menatap meja yang kini penuh dengan makanan lezat dari mertuanya. Namun perutnya terasa mual. Pandangannya jatuh pada sendok di atas piringnya yang masih berisi separuh nasi goreng. Di permukaan sendok yang mengkilap, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang tersenyum. Wajah seorang pembohong. Wajah orang asing. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas yang sunyi dan menyakitkan. Anya telah belajar menjadi seorang aktris yang handal. Ia memasak sarapan setiap pagi, membersihkan rumah yang besar itu hingga berkilau, dan tersenyum manis saat menerima telepon dari ibu atau ibu mertuanya. Ia menjalankan semua tugasnya sebagai seorang istri dengan sempurna. Namun, semuanya dilakukan dalam keheningan.
Rian tetap menjadi sosok yang dingin. Mereka makan di meja yang sama tanpa saling menatap. Mereka tidur di kamar yang sama, namun terpisah oleh jurang yang terasa lebih luas dari samudra. Mereka adalah dua orang asing yang terikat oleh selembar kertas dari kantor urusan agama. Suatu sore, saat Rian sedang tidak di rumah, Anya memberanikan diri untuk membersihkan ruang kerja Rian yang biasanya selalu tertutup. Saat sedang mengelaprak buku yang tinggi, lengannya tidak sengaja menyenggol sebuah buku tebal hingga jatuh ke lantai. Dari sela-sela halamannya, sebuah foto lama terlepas dan mendarat dengan posisi telungkup di atas karpet. Didorong oleh rasa penasaran, Anya memungut foto itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah foto Rian. Tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang tersenyum begitu lepas, begitu bahagia. Rian di dalam foto itu adalah Rian yang belum pernah Anya lihat. Tatapannya hangat, dan senyumnya tulus sampai ke mata. Mereka terlihat begitu serasi, begitu penuh cinta. Anya membalik foto itu. Ada sebuah tulisan tangan kecil di belakangnya. Rian dan Diana. Yogyakarta, 2023. Selamanya. Selamanya. Kata itu menghantam Anya dengan sebuah pemahaman yang baru. Seketika, rasa benci dan takutnya pada Rian menguap, digantikan oleh sesuatu yang tidak pernah ia duga, empati. Rian bukanlah monster. Rian bukanlah musuhnya. Pria itu adalah sesama korban. Sama sepertinya, Rian juga dipaksa mengubur mimpinya sendiri. Kemarahannya yang dingin selama ini bukan hanya ditujukan untuk Anya, tapi juga untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, dan untuk takdir yang merenggut kebahagiaannya. Pemahaman itu memberikan Anya sebuah kekuatan. Bukan kekuatan untuk memperbaiki pernikahan ini, karena ia tahu itu mustahil. Tapi kekuatan untuk mengakhirinya. Kekuatan untuk membebaskan dirinya dan juga membebaskan Rian. Malam itu, suasana di meja makan terasa berbeda. Anya tidak lagi menunduk dalam diam. Setelah mereka menghabiskan makanan dalam keheningan yang biasa, Anya meletakkan foto itu di tengah meja, di antara piring mereka. Rian menatap foto itu, dan wajahnya langsung mengeras. Matanya berkilat marah. "Dari mana kamu dapat ini?" desisnya. "Aku menemukannya," jawab Anya tenang. "Ini Diana, kan?" "Bukan urusanmu," balas Rian tajam. Tangannya terkepal di atas meja. "Kamu benar," kata Anya, menatap lurus ke mata Rian untuk pertama kalinya. "Ini bukan urusanku. Sama seperti Arya, juga bukan urusanmu." Nama itu. Untuk pertama kalinya Anya berani mengucapkannya di hadapan Rian. Rian tampak terpukul, terkejut mendengar keberanian Anya. "Kita ini sama, Mas," lanjut Anya. Suaranya mulai bergetar menahan emosi. "Kita sama-sama boneka dalam sandiwara yang dibuat oleh orang tua kita. Kamu dipaksa meninggalkan Diana dan aku dipaksa meninggalkan Arya." Kejujuran itu meledak di antara mereka. Amarah Rian yang tadinya dingin, kini menyala. "Lalu mau kamu apa? Hah? Menangis seumur hidup? Membuat kita berdua hidup seperti di neraka?" "Aku mau berhenti," jawab Anya tegas. Air mata kini mulai mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata kelegaan. "Aku tidak mau hidup dalam kebohongan ini lagi. Ini tidak adil untukku. Dan ini juga tidak adil untukmu. Kamu berhak bahagia, Mas. Tapi bukan denganku." Anya menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah tidak peduli lagi dengan nama baik keluarga. Kebahagiaan kita jauh lebih berharga." Dengan gerakan mantap, Anya berdiri. Ia melepaskan cincin kawin dari jari manisnya dan meletakkannya dengan perlahan di atas meja, tepat di samping foto Rian dan Diana. "Aku pergi," katanya. "Kamu bisa bilang pada semua orang kalau aku yang salah. Kalau aku istri yang tidak baik. Aku tidak peduli lagi. Yang aku inginkan hanyalah kita berdua bisa bebas dari penjara ini." Tanpa menoleh ke belakang lagi, Anya berbalik dan berjalan keluar dari ruang makan itu. Ia mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan di kamarnya, dan melangkah keluar dari pintu depan rumah megah itu.
Di luar, langit senja Yogyakarta menyambutnya dengan warna jingga yang hangat. Ia tidak tahu harus kemana, dan ia tidak punya apa-apa. Tapi saat udara malam yang sejuk menyentuh wajahnya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bisa bernapas. Ia merasa bebas. Di dalam rumah, Rian masih duduk terpaku di meja makan. Ia menatap kosong pada 3 benda di hadapannya. Foto kekasihnya yang hilang, cincin kawin dari pernikahan yang hancur, dan keheningan yang kini terasa mutlak. Tamat. Kisah Anya mengajarkan kita banyak hal. Tentang betapa berharganya sebuah pilihan, dan betapa menyakitkannya hidup dalam kepura-puraan. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa tumbuh di atas pondasi kebohongan dan keterpaksaan. Komunikasi dan kejujuran, sepahit apapun itu, adalah kunci. Terkadang, keberanian terbesar bukanlah bertahan dalam situasi yang salah, melainkan keberanian untuk melepaskan dan memilih jalan baru yang menakutkan, demi menemukan kembali kedamaian dan diri kita sendiri. Setiap orang berhak memperjuangkan kebahagiaannya. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Gimana menurut kalian akhir dari cerita ini? Apakah keputusan Anya sudah tepat? Atau mungkin, ada di antara kalian yang punya sudut pandang lain, atau bahkan pengalaman serupa? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dan tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.